Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah keracunan dari program MBG di Garut. Nah, jumlah korbannya itu bisa mencapai ratusan siswa. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Karena kondisi anak-anak tersebut hingga siang hari ini kita akan bergabung dengan Oh produser ya, lapangan kayak ratusan CNN siswa Indonesia, tuh Laisa Nisa yang berada di di Garut. Garut. Masalah Laisa, MBG ini harus bagaimana kondisi anak-anak dievaluasi. tersebut? Apakah jumlahnya bertambah atau mereka sudah ada yang bisa pulang atau Ini seperti gimana apa? nih kondisinya sekarang? Iya, selamat siang saja. Saat ini saya sedang berada di Puskesmas Kadungora Garut. Di sini memang dari beberapa atau dari ratusan siswa yang sebelumnya diduga mengalami gejala keracunan, ada beberapa yang masih dirawat di lokasi ini. Informasi yang kami dapatkan dari pihak Puskesmas untuk per hari ini tersisa 10 orang siswa dari SD hingga SMP yang masih dirawat di gedung rawat inap di Puskesmas Kadungora ini sendiri. Dan memang informasinya sejak hari Rabu kemarin sebenarnya ada 30 orang siswa yang dirawat di Puskesmas ini, Ya, udah namun memang puluhan. pada hari kemarin sudah mulai pulang 11 orang, dan pada hari ini juga tadi sudah ada yang pulang sekitar 9 orang, sehingga memang sisa yang masih dirawat akibat gejala keracunan ini hari ini tersisa hingga 10 orang. Untuk keluhannya sendiri dari beberapa siswa yang saat ini sedang dirawat itu merupakan sakit perut, kemudian muntah, serta diare. Namun ada Oh ya, juga kasihan satu banget orang ya para siswa yang siswanya. mengeluhkan adanya sesak nafas begitu. Oh Dan ya, mungkin memang ini alergi itu ya. informasinya yang kami dapatkan memang pada hari Rabu kemarin ini ratusan siswa dari 4 sekolah yang ada Ratusan. di Kadungora ini, yakni dari SMP SMA Siti Aisyah, kemudian dari MA Ma'arif Cilagenis, serta dari SD Mandala Sari ini mengeluhkan berbagai gejala yang dikatakan atau seperti gejala keracunan begitu. Beberapa gejala yang rata-rata dirasakan diantaranya adalah mual, kemudian juga pusing, lalu juga muntah dan sakit perut. Dan pada hari Rabu kemarin, Ya, kalau misalnya habis makan terus apa ya terjadi gejala tersebut, berarti kan bisa di apa ya, usut itu. Ternyata habis makan ini. Jadi masalahnya tuh mungkin di makanannya atau di tempat makannya. Itu mungkin beracun atau dan sebagainya. Itu jadi mungkin makanan terkontaminasi bakteri, terus food tray-nya itu tempat makannya itu mungkin juga nggak aman untuk penggunaan masalah MBG ini. Jadi harus ada evaluasi ya. Entah itu dari makanannya atau dari tempatnya atau mungkin dari pengelolaan orang yang ngebuat makanannya, mungkin nggak higienis, mungkin terkontaminasi bakteri atau tidak steril gitu ya, maksudnya tidak higienis dalam pembuatannya. Itu harus dievaluasi, diusut nih siapa yang harus bertanggung jawab tentang masalah ini. Karena kalau misalnya nggak diusut, nggak ditelusuri, itu masalahnya bakal selesai. Harus ada evaluasi tentang program MBG ini supaya ya menjadi lebih baik gitu dan bermanfaat bagi banyak orang. yang merasakan gejala di 4 sekolah tersebut. Empat Dan sekolah. pada hari Rabu kemarin juga dari Puskesmas tempat ini sudah melakukan apa, sudah mendatangi sekolah-sekolah yang dimana siswa-siswanya merasakan keluhan itu, lalu juga mendata, dan memang dari sekian banyak dari ratusan siswa tersebut ada beberapa yang gejalanya dirasakan harus dirujuk, sehingga memang Ya dari parah beberapa banget. dari ratusan siswa tersebut 30 orang diantaranya dirujuk ke Puskesmas Kadungora ini sendiri untuk kemudian harus dilakukan rawat inap karena gejalanya memang terasa lebih berat. Informasinya untuk hari ini sendiri dari Dinas Kesehatan Garut menyebut memang ada total lebih dari 500 siswa yang mengalami Banyak gejala banget. keracunan dalam beberapa hari terakhir Kasihan. ini di Kecamatan Kadungora Garut ini sendiri. Dan keracunan tersebut memang gejalanya saat ini memang penyebabnya ini masih terus dilakukan investigasi dari pihak kepolisian maupun juga dari dinas-dinas terkait. Namun ada kemungkinan memang beberapa siswa yang mengalami gejala keracunan ini mengatakan bahwa gejala tersebut dirasakan setelah mereka mengonsumsi begitu makanan yang dibagikan di sekolah mereka pada saat itu, pada hari Selasa. Informasinya makanan ataupun menu yang dibagikan diantaranya adalah nasi uduk, lalu juga kemudian ayam woku, serta beberapa makanan lainnya seperti tempe orek, juga lalapan sayur dan buah stroberi. Namun memang hingga saat ini untuk apakah benar gejala keracunan ini diakibatkan oleh makanan yang mereka konsumsi atau tidak, Masih dalam pihak dari penyelidikan. Dinas Kesehatan maupun kepolisian Garut ini sendiri masih terus melakukan investigasi dengan mengambil sampel-sampel makanan serta sampel-sampel muntahan dari para siswa yang merasakan gejala tersebut. Dan hingga saat Jadi yang dari 500 orang ini ternyata
tergantung dari gejalanya gitu. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, dan yang berat gitu. Yang berat tadi kan nggak sampai 100 orang gitu, tapi tetap aja harus ditelusuri di masalah di mana nih, apakah di makanannya, di tempat makannya, atau yang buatnya yang bermasalah. Harus segera ditelusuri supaya tadi kalau misalnya nggak ditelusuri nanti akan terulang kejadiannya, dan ini tadi bukan akan menghambat sistem atau menghambat kebijakan yang harusnya berjalan positif malah berjalan negatif. Ya ini harus ditelusuri, apa itu dari makanannya, tempatnya, atau dari pembuatannya. Ya mudah-mudahan bisa diurus nih ya masalah seperti ini dan menjadi evaluasi ke depannya supaya tidak terulang kembali. Berlangsung untuk kemudian nantinya sampel-sampel sedang diperiksa di laboratorium Oke, untuk mengetahui apakah sampel-sampelnya. betul penyebabnya akibat makanan tersebut atau tidak. Namun memang untuk saat ini tentunya untuk di sekolah-sekolah tersebut, 4 sekolah tersebut, pembelajaran masih berlangsung dengan normal. Siswa-siswa yang kemarin, ratusan siswa kemarin yang sempat merasakan gejala itu saat ini sudah mulai membaik kondisinya, meskipun ada 10 orang siswa yang hingga saat ini masih dirawat di Puskesmas Kadungora saja. Baik, Ya terima itu kasih ya, Laisa kabarnya Nisa, seperti itu ya. laporannya langsung dari Garut, Jawa Barat. Ya, jadi itu ya mungkin berita yang bisa kita pelajari. Jadi MBG ini sebenarnya program yang bagus ketika dilaksanakan dengan baik juga. Bayangin misalnya yang positif, dia bisa dapat makanan tadi kan, siswanya itu terus sehat, terus lebih semangat sekolahnya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan penerapannya dengan baik, itu malah berdampak sangat negatif. Bayangin ya, makanan yang harusnya bisa dimakan mungkin jadi mubazir karena nggak layak untuk dikonsumsi. Itu jadi mubazir yang pertama tentang makanannya. Lalu yang kedua, masalah negatifnya itu ketika anak-anaknya itu jadi sakit ketika mengkonsumsi makanan yang harusnya bergizi malah beracun. Nah ini kan membuat siswa tuh trauma gitu ya. Kalian bayangin, kalian makan gitu ya, sesuatu yang gratis, tapi bukannya menyehatkan malah menyakitkan. Itu kan membuat siswa juga trauma gitu. Jadi harusnya bisa belajar malah harus dirawat di rumah sakit. Tuh, jadi ke dampak ke siswanya nih, ke dampak ke mentalnya dan ke tubuhnya. Kalau mentalnya kan jadi nggak percaya, ini makanan aman nggak nih gitu ya, jadi dipertanyakan gitu. Kalau misalnya nggak aman kan ke masalah ke mental juga. Lalu kalau dikonsumsi terus sakit, itu kan ke fisiknya. Bayangin kalian mual-mual, pusing, muntah-muntah, itu bakal nggak nyaman sekali. Karena saya juga pernah merasakan ya, kayak muntah-muntah itu benar-benar nggak enak sekali ya. Kalau masalah muntah-muntah tadi itu akan mengganggu proses belajar ya, proses belajar mengajar pasti akan terganggu itu, yang harusnya bisa fokus belajar malah pusing, malah sakit dan sebagainya. Jadi bukan ada positif malah negatif. Dan selanjutnya lagi tuh masalah ini ya, kebijakan ini benar-benar harus diterapkan atau tidak gitu, harus evaluasinya di mana ini supaya kejadian ini tidak terulang gitu kan. Apakah harus diteruskan atau harus diperbaiki di mananya supaya bisa benar-benar berjalan secara efektif. Tadi kan masalah ke uh, makanan jadi mubazir, anak-anaknya jadi sakit, terus tambah lagi yang ketiga itu masalah biaya. Jadi bayangin kalian sakit kan, ketika dirujuk ke rumah sakit itu kan butuh biaya, nggak gratis gitu. Kalau misalnya ditanggung oleh negara, berarti negara harus menanggung biayanya. Jadi udah biaya makanan yang tadi makan jadi mubazir, anaknya sakit, terus biaya pengobatannya juga jadi tambah gitu. Jadi ini plus negatif 3 gitu. Apalagi kan ketika kita lihat ya program MBG itu kan program yang mengambil biaya yang sangat besar sampai puluhan triliun ya, ditargetkan seperti itu ya. Itu kan kalau misalnya sampai puluhan triliun itu bukan yang bermanfaat tapi malah negatif, akan menghambat kebijakan-kebijakan lainnya. Misalnya yang berhubungan dengan pendidikan, ya harusnya mungkin dapat buku gitu ya, jadi terhambat atau sebagainya karena memfokuskan ke MBG ini. Jadi harus dievaluasi lebih besar lagi, lebih baik lagi supaya program yang dijalankan itu bisa bermanfaat ke orang banyak gitu ya. Jadi jangan sampai MBG ya, makan bergizi gratis, B-nya itu berubah, yang harusnya bergizi malah beracun. Jadi makan beracun gratis. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia dan akhirnya kita bisa mengevaluasi apakah MBG ini layak atau tidak. Ya kalau misalnya layak, teruskan, kita dukung, kita support ya. Kalau misalnya ada yang salah, kita evaluasi bagaimana ke depannya, apakah terus dilanjutkan atau harus diperbaiki, mana yang salah, mana yang harus bertanggung jawab. Nah itu mungkin harapannya ke depan ya sebagai kita ya, rakyat Indonesia. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.